Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus membaca doa sebelum belajar. Setelah selesai membacanya, play kembali video ini ya. Hari ini kita sudah masuk di tema 7 subtema 2 materi bahasa Indonesia. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Oke, kita mulai di pembelajaran 1 dan 2. Ini sekaligus ya Miss buat ya, karena materinya sama. Tentang mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Nah, kembali lagi kita menggunakan peta pikiran. Makin sering diulang, makin sering kita mengerti maksudnya apa. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya, yaitu 5W1H. Di mana itu apa? Di mana kata tanyanya ada apa? Di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah dikelompokkan, informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Oke, sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 113. Bacalah teks berikut dengan seksama. Jadi ini anak-anak Miss ada di buku, silahkan kalian baca. Di sini juga bisa kalian baca dan sudah Miss tandai atau Miss garisi kata-kata yang penting. Jadi kalian nanti saat mengerjakan soal, saat melihat soalnya udah tahu mana yang penting dan mana yang langsung kalian lihat. Oke, buatlah peta pikiran seperti berikut ini di buku tulismu. Lengkapi peta pikiran yang kamu buat berdasarkan teks tersebut. Nah, pembacaan proklamasi. Pertanyaannya, tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Soekarno, Ibu Fatmawati, S. Suhud, Latif Hendraningrat, Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Selanjutnya, waktu pembacaannya yaitu naskah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10.00 WIB. Nah, cara menyebarkan berita proklamasi yaitu disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui RRI atau Radio Republik Indonesia. Tujuan pembacaannya yaitu untuk kemerdekaan Indonesia, sedangkan tempat pembacaannya yaitu di Rumah Soekarno. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3 tentang mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan seksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Perhatikan soal Ayo Berlatih halaman 119 dan 120. Dibuka ya nak bukunya, halaman 119 dan 120. Buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks tersebut, teks yang ada di halaman 119 dan 120. Setelah itu, tuliskan 2 pertanyaanmu beserta jawabannya. Pertanyaannya nanti akan diberikan ke teman yang kamu pilih sendiri. Dan pertanyaanmu akan kita bahas saat meet nanti, oke? Jadi hari ini kita meetnya tentang jawab tanya dari kalian untuk teman kalian, bukan dari Miss. Ya, paham ya sampai di sini? Soal akan kita bahas saat meet. Kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Jadi, kesimpulan itu adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menuliskan kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks.
Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Dan jangan lupa selalu perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat menulis kalimat dengan bahasa sendiri. Jangan menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa yang sehari-hari kamu sampaikan, yang sering kamu ucapkan. Tidak boleh ya, harus dengan ejaan dan pemilihan kata yang baik. Perhatikan soal Ayo Berlatih halaman 124, dibuka bukunya ya. Nah, baca teksnya dengan seksama, lalu buat kesimpulan sebanyak 1 paragraf berdasarkan teks tersebut. Tuliskan kesimpulanmu di tugas classroom. Nah, ini jadinya tugas classroom. Tugas hari ini hanya membuat 1 paragraf kesimpulan berdasarkan teks yang ada di halaman 124. Nanti Miss buat pertanyaannya di classroom, kalian tinggal isi kesimpulannya aja. Soalnya Miss nggak isi lagi ya. Kita lanjut ke pembelajaran 5 dan 6, ini singkat lagi, tentang mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Mempresentasikan informasi penting dari teks narasi sejarah berarti menyampaikan kembali keseluruhan informasi yang disajikan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, sebelum kamu mempresentasikannya, ingat selalu untuk mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Jadi setelah itu baru kelompokkan informasi tersebut ke dalam sebuah paragraf baru, sama seperti tadi membuat kesimpulan. Sekarang perhatikan Ayo Berlatih halaman 129. Buatlah 2 pertanyaan dan jawaban dari teks tersebut juga. Sama ya, seperti yang tadi juga. 2 pertanyaan juga untuk yang ini dan buat jawabannya juga. Pertanyaan dan jawaban akan kita bahas saat meet. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kamu buat. 2 di halaman yang tadi, sekarang 2 di halaman 129. Oke anak-anak Miss, sekian pelajaran hari ini. Semoga materi yang Miss berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dan juga untuk Miss sendiri. Sekian dan terima kasih. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.